Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohang Saputra Durimalan. Saya mahasiswa TI semester 6. Di sini saya akan presentasi tentang konsep dasar penelitian. Di sini kita harus mengerti dulu mengapa harus mempelajari penelitian. Berpuasa 2 hari dalam seminggu, contohnya puasa Senin Kamis, dapat menimbulkan efek awet muda, memelihara kemampuan mengingat, meningkatkan reaktivitas insulin, menurunkan kolesterol jahat, melindungi memori dan fungsi belajar, memperlambat proses penyakit pada otak. Selanjutnya, penelitian tentang air. Menurut Dr. Masaru Emoto, air ternyata hidup dan dapat memberikan respon yang positif atau negatif terhadap manusia. Dan dalam Quran surat Al-Anbiya 21:30, dan kami menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Foto kristal air ini didapat dengan cara membukukan air pada suhu minus 25 derajat Celcius dan difoto dengan alat foto berkecepatan tinggi. Hasilnya adalah air ternyata mampu merespon terhadap kata-kata, gambar, serta musik baik secara positif ataupun negatif. Nah, ini adalah foto kristal air yang terbentuk jika kita mengatakan kamu bodoh. Nah, selanjutnya ini foto-foto kristal air yang terbentuk jika kita mengatakan water molecule before offering a prayer. Yang di sampingnya ini water molecule after offering a prayer. Yang di bawahnya thank you. Yang di tengahnya ini you make me sick, I will kill you. Yang di pinggir sini love and appreciate. Ini gambar penelitian Dr. Masaru Emoto tentang kristal hexagonal dan dari air. Nah, ini adalah molekul air terindah. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui pentingnya memperoleh keterampilan dalam bidang penelitian. Yang pertama, penelitian untuk diri sendiri. Yang kedua, manajer membutuhkan data hasil penelitian untuk membuat keputusan. Yang ketiga, menjual jasa penelitian. Yang keempat, ahli penelitian pada sebuah perusahaan. Definisi penelitian. Penelitian itu suatu kegiatan yang dimulai dengan pengamatan terhadap fakta yang menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Kemudian penyelidikan sistematis yang ditunjukkan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Tujuan penelitian itu untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru atau menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian adanya dorongan rasa ingin tahu mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi di lingkungan sekitar untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sedang terjadi. Berikutnya metode. Metode ialah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Berikutnya metodologi. Metodologi merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitiannya. Sedangkan metodologi penelitian dalam ilmu komputer atau sistem informasi atau teknologi informasi merupakan langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat, dan dokumentasi dengan tujuan untuk membantu penelitian dalam meminimalkan resiko kegagalan dan menekankan pada proses atau sasaran penelitian. Nah, metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Kemudian rasional, penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sedangkan empiris, cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia. Kemudian sistematis proses penelitian
menggunakan langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, ini adalah kegunaan penelitian. Memahami masalah, penelitian memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan masalah, penelitian meminimalkan atau menghilangkan masalah. Mengantisipasi masalah, penelitian mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Nah, berikutnya ini adalah penelitian yang baik. Yaitu masalah harus didefinisikan dengan jelas dan tajam dan tidak ambigu. Prosedur penelitian yang dipakai harus diuraikan secara rinci agar memungkinkan penelitian lain mengulangi penelitian tersebut. Kemudian desain prosedur dari penelitian harus direncanakan dengan seksama untuk memberi hasil yang seobjektif mungkin. Melaporkan hasil penelitian sejujurnya. Analisis data memadai dan metode analisis harus cocok. Kesimpulan ditunjang hasil penelitian. Keyakinan hasil penelitian akan lebih besar jika peneliti berpengalaman, mempunyai nama baik, dan mempunyai integritas. Berikutnya tahapan penelitian. Yang pertama, kita harus identifikasi masalah. Selanjutnya ke perumusan masalah, penelusuran pustaka, rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpulan hasil. Nah, di sini produk penelitian, produk atau inovasi baru yang dapat langsung dipakai oleh industri atau bukan hanya sebatas prototipe, paten, publikasi di jurnal internasional. Oke, berikutnya metodologi pengembangan SI. Ada banyak metodologi pengembangan SI. Metodologi tersebut ada yang mirip satu sama lain dan ada yang sangat spesifik terhadap suatu organisasi. Berikut adalah beberapa komponen dari metodologi. Bagaimana suatu proyek dipecah ke dalam beberapa tahapan? Apa yang dikerjakan pada setiap tahapan? Apa keluaran yang dihasilkan? Kapan setiap tahapan tersebut dikerjakan? Apa batasan yang diterapkan? Siapa yang terlibat? Bagaimana proyek tersebut dikelola dan dikontrol? Alat pendukung apa yang digunakan? Nah, ini diagram alur penelitian ilmiah. Proses penelitian ada permasalahan, pengumpulan literatur, perumusan masalah, metodologi desain, pengumpulan data, analisa data, hasil penelitian, yang terakhir refine hipotesis. Nah, berikut manfaat penggunaan metodologi. Metodologi membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih comfortable, dan lebih responsibel. Metodologi membuat kita lebih knowledgeable atau berpengetahuan dan lebih berguna dalam berargumen karena selalu berdasar fakta dan tidak berdasarkan pada intuisi maupun bisikan-bisikan. Dengan menggunakan metodologi, kita bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, ide maupun masukan-masukan yang bisa dielaborate. Nah, berikut identifikasi masalah dan hipotesis. Identifikasi dan perumusan masalah. Pencarian masalah yang akan dikaji dapat bersumber dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi, hasil pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Dalam pencarian topik permasalahan ini perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena-fenomena yang ada, teori, hipotesis, maupun eksperimen. Nah, ini perumusan masalah. Perumusan masalah di bawahnya ada identifikasi masalah, pembatasan ruang lingkup, penerapan research question, terus identifikasi tujuan. Selanjutnya ada cara untuk merumuskan masalah. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. Kemudian rumusan hendaknya jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah
dasar dalam membuat hipotesa. Kemudian permasalahan yang baik memiliki 3 ciri utama, yaitu mempunyai nilai penelitian dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya. Kemudian feasible, artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, tersedianya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Berikutnya sesuai dengan kualifikasi peneliti, artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti, serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Nah, berikut sumber masalah. Yang pertama, penelitian observasi, diskusi-diskusi, ahli riset,